bersikap lembut. Ya. Ini jelas surat Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddum min haulika. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Saya sejak tahun 98 urus anak narkoba dan tahun-tahun terakhir ini urus anak-anak penyimpangan seksual dan juga anak-anak yang berubah orientasi seksualnya atau LGBT. Itu karena orang tuanya keras dan berhati kasar. Mereka menjauh dari orang tua, di luar rumah dan tercetus oleh bandar narkoba, mafia, komunitas yang keliru. Kan sekarang pandemi Bu Aisyah, dia nggak bakal keluar-keluar. Siapa bilang? Ya. Walaupun anak kita di rumah, dia bisa ya menjauh dari kita. Kunci kamar, ya dia searching, ya semua akses kan gampang sekarang ya. Kita tahu memang teknologi banyak sekali manfaatnya, tapi salah satunya pada saat anak dikerasin dan dikasarin, maka dia akan mengakses yang negatif-negatif. Itu inti sebetulnya. Ya. Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi anak itu masih ngeselin. Allah ajarkan kita, wa'fu anhum wastaghfir lahum. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut siapa anaknya yang Anda rasa tadi sudah lembut tapi ini anak masih ngeselin. Ampuni dia ya Allah. Ini yang kadang-kadang orang tua belum lagi auto atau belum lagi melakukan ya sikap-sikap seperti ini. Ya. Baru nanti wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu atau dalam suatu urusan. Jadi kalau Bunda misalnya mau musyawarah tentang ya berapa lama main gamenya di gadget itu, berapa lama kamu boleh ya chatting di game itu dan sebagainya, harusnya kan musyawarah. Nah, tapi sebelum musyawarah harus ada langkah-langkah. Satu, minta lemah lembut. Orang tua sama anak itu susah banget lemah lembut. Orang tua sama anak itu otak emosinya selalu mau cepetan gitu. Tapi kalau sama anak orang lain, ya kita bisa lebih cepat lembutnya loh. Coba ingat-ingat, ya ayah bunda pada saat sama ya ponakan atau anaknya sepupu atau anak tetangga itu masih bisa langsung lembut. Kamu apa kabar gitu. Pas datang anak kita, ya itu kita langsung cemberut bisa loh. Ya. Makanya kalau ada orang tua yang bisa lembut sama anaknya, itu rahmat Allah turun. Makanya minta, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Ya. Jadi lemah lembut itu rahmat dari Allah. Ya. Susah banget sih Bu Aisyah minta lembut terus. Ini loh udah diingetin sama Allah. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, mereka menjauh dari sekelilingmu. Ya, saya 22 tahun ngurus anak-anak yang terkena dampak mafia narkoba. Itu karena keras dan kasar orang tua. Ya, tegas gimana Bu Aisyah? Tegas lain. Tegas itu kan bisa lembut kan? Bunda, aku malam minggu pergi ya nonton jam 12 malam. Tidak nak, itu tegas tapi mukanya lembut. Bahaya nak, itu tegas tapi lembut disampaikan. Ya. Dan tentu maafkan dulu anak-anak. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Kemarin udah janji main cuma setengah jam, ini udah 3 jam main. Ampuni dia ya Allah. Itu yang harus kita lakukan, baru ajak musyawarah lagi. Ya, baru ajak musyawarah lagi. Ya. Kemudian ini ditekankan oleh Allah, faida azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad pada saat musyawarah ini, sudah dapat hasilnya dan membulatkan tekad dari hasilnya, kita disuruh tawakal. Karena banyak ayah bunda setelah musyawarah, sudah negosiasi sama anak, ragu. Aduh, tadi kok saya bilang dia boleh main 2 jam ya. Aduh, nanti gimana ya? Aduh, nanti bahaya nggak ya? Aduh, nah itu yang Allah nggak suka. Kalau sudah bulatkan tekad,
Karena hasil negosiasi, boleh main anak 2 jam. Karena tadinya orang tua minta setengah jam, anak mintanya 4 jam. Akhirnya negosiasi, kasih alasan-alasan, akhirnya dapat 2 jam. Sudah tawakal pada Allah, Bunda. Nggak usah ragu. Karena kalau ragu apa yang terjadi, hari ini boleh 2 jam, besok Bunda marah-marah. Kenapa sih, Mam? Padahal kemarin hasil musyawarahnya seperti itu. Ya. Ini luar biasa, ini Ali Imran 159. Bahkan saya gunakan Ali Imran 159 ini untuk anak-anak yang terlanjur pakai narkoba atau yang jadi gay. Orang tuanya saya suruh pakai lagi Ali Imran 159. Karena setelah tahu anaknya narkoba atau gay kan marah besar, jadi kasar. Saya bilang, ntar dulu nih. Itu hasil dari pola asuh kita juga itu. Maka kalau mau anak ini diajak kembali ke jalan yang benar, pakai Ali Imran 159 lagi. Minta rahmat Allah untuk bisa lembut pada anak yang sudah terlanjur kena narkoba atau kena LGBT. Ya. Dan maafkan mereka. Ya Allah, saya maafkan Fulan bin Fulan. Ya Allah, saya baru tahu dia pakai cime, ya Rob. Sebut nama anaknya ya. Ampuni dia, ya Allah. Karena orang tua ini perantara antara Allah dengan anak. Terutama untuk memohonkan ampun. Ya. Setelah kita mohonkan ampun ya bagi anak ya kepada Allah, barulah kita ajak musyawarah itu anak. Ya. Nah, ibu minta maaf kemarin ibu kasar misalnya gitu. Itu begitu. Ya, atau anak dibujuk untuk masuk rehabilitasi pakai teknik ini. Ya. Pakai teknik ini. Dan ibu kalau sudah tahu bahwa narkoba ini harus masuk rehabilitasi, ya, ibu harus tawakal pada Allah karena rehabilitasi ini nggak sebentar. Ya. Lama kalau perlu ya dia seperti kayak sekolah boarding. Memang butuh dana juga, makanya tawakal pada Allah, minta rezeki sama Allah. Ini yang sudah terlanjur ya. Buat ayah bunda yang anak-anaknya masih di rumah, masih Masya Allah, masih baik-baik banget. Ini Ali Imran 159 harus dicamkan baik-baik. Ya, ya baik. Sedikit lagi ya. Walaysa zakaru kal untha, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Itu Ali Imran ayat 36. Sudah banyak penelitiannya. Ya. Apanya nggak sama, Bu Aisyah? Ya. Otak terbagi 2, ada otak kanan, ada otak kiri. Ya. Konsep otak kanan, otak kiri sudah lama ditemukan juga tahun 70-an. Otak kanan ini otak bermain, otak melihat warna, otak rileks, otak imajinasi, otak intuisi, ya, bahkan disebut juga otak kreativitas. Kiri otak analisa, otak serius, otak berhitung, matematika, bahasa, teratur, disiplin itu otak kiri. Dan manusia punya otak kiri dan otak kanan. Artinya apa? Manusia bisa serius, bisa juga rileks. Perpaduan dua ini bisa membuat kreativitas sebetulnya. Ya. Tapi perkembangan waktu masih kecil antara anak laki-laki dan perempuan, sambungan otaknya itu berbeda. Ya. Sambungan apa Bu Aisyah? Itu tadi yang kita lihat tadi itu yang kayak kabel-kabel tadi ya ayah bunda ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, ini sambungan otak pada anak perempuan dan anak laki-laki pada otak kiri kanannya itu ada perbedaan. Ya. Bedanya apa Bu Aisyah? Nah, kita lihat nih. Anak 0 sampai 6 tahun, tadi kita udah belajar ini otak kanan, otak kiri ya. Anak perempuan, sambungan otaknya kiri dan kanan seimbang. Anak laki-laki kanannya lebih dominan. Masih ingat tadi Bunda otak kanan apa? Otak bermain. Otak kreatif, otak rileks, otak santai, otak gerak. Otak kiri yang baru otak bahasa, otak matematika, hitung-hitungan, otak teratur tuh kiri. Coba lihat perbandingan. Siapa punya anak laki-laki boleh angkat tangan, saya mau lihat. Oh, Masya Allah. Ada yang masih di bawah umur 6 tahun, Bunda? Ya, oke. Okay. Siapa juga punya anak perempuan, tapi punya juga anak laki-laki. Lihat perbedaannya. Anak perempuan dari kecil sudah bisa diajak bicara, bukan? Anak perempuan umur 3 tahun, ini kan otak kiri kanannya sudah seimbang. Otak analisa, otak kiri, dan otak kreatifnya sudah seimbang. Ya. Bunda, aku mau pakai baju pink aja. Aku mau pakai baju pink soalnya bandu aku pink. Itu anak perempuan. Karena dia pandai menganalisa. Ini coba lihat anak laki-laki.
Dia masa bodoh dengan warna baju. Yang penting bajunya di depannya ada gambar motor, mobil, kartun. Karena otak ya kreativitas. Ya, dia senang warna yang merah gitu, yang warna dasar, warna merah, biru. Nah, itu anak laki-laki. Tapi antara atas dan bawah itu nggak sama, anak laki-laki nggak masalah karena kirinya dia belum menganalisa. Ya, anak perempuan diajar membaca itu enak banget, Bunda. Ya, tapi anak laki-laki ya dia belum bisa baca, tapi lihat deh, main aja kerjanya, betul? Main mobil-mobilan. Karena apa? Karena otak kanan. Diajak nonton Spider-Man, pulang jadi Spider-Man karena otak kanan. Itu anak laki-laki. Belum bisa membaca, sudah bisa main PlayStation. Dia belum bisa baca kok. Petunjuk-petunjuk di kotak itu dia belum baca. Tapi kanannya laki-laki karena otak bermain dan otak teknologi, dia tahu cara mainnya. Tahu bagaimana loncat itu, bagaimana lari itu, ya karakter yang ada di gadgetnya itu. Laki-laki. Makanya kalau mau mengajarkan baca anak laki-laki, Bunda hanya pakai kertas saja. Kemudian Bunda tulis misalnya cuman BO bol ala bola, anak perempuan cepat ngerti. Laki-laki kalau cuman itu kasihan dia tersiksa karena kirinya belum lagi berkembang. Ini otak bahas di sini. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Masa anak laki-laki nggak bisa kita stimulasi belajar baca? Bisa, tapi pakai otak kanannya. Jadi belikan bolanya, baru tempel tulisan bola di situ. Saya punya anak laki-laki 4, Bunda. Untungnya waktu mereka kecil saya sedikitnya belajar ini, sehingga di rumah dulu ya semua benda-benda itu, meja, kursi, gelas, cangkir, saya ada tulisannya. Supaya buat anak laki-laki waktu belajar membaca dia lihat benda yang asli. Kenapa? Otak kanannya membutuhkan itu. Memangnya nggak cukup cuman kasih gambar saja? Bisa, tapi lebih bagus lagi yang bendanya 4 dimensi memang. Kalau perempuan, memang otak kanannya juga berkembang, ya, tapi kirinya udah ngerti, dia dikasih tulisan, dikasih gambar, udah ngerti. Ini saya bicara pada umumnya ya, karena nanti ada ya 10% anak perempuan yang agak tomboy, otaknya kayak laki-laki, dia kayak gini ya. Jalan aja terus ya, main aja terus, baca susah. Nah itu karena dia agak tomboy ya, peta otaknya peta laki-laki. Ya, nah, oke. Jadi kalau mau kita ajarkan anak laki-laki membaca, pakai itu benda-benda. Dulu anak saya, supaya tahu tulisan ibu, IBU, saya tulis di kertas, ibu saya tempel di dada saya itu. 1 hari aja saya pakai, dia ngerti, oh itu tulisan ibu. Dan saya dipanggil anak saya Ibu Isa, jadi tambahin lagi Ibu Isa. Oh itu tulisan Ibu Isa, itu ngerti anak. Dan anak laki-laki senang dengan cara kayak gitu. Menghafal Quran, anak laki-laki lebih senang loncat-loncat, ya. Misalnya ayat itu menceritakan tentang langit atau tentang tumbuhan, dia lebih senang lihat langsung, nyambung itu. Ya. Nah, sekarang 6 sampai 12 tahun apa yang terjadi? Perempuan kiri kanan masih seimbang, laki-laki tetap kanannya, kirinya baru mulai. Makanya dikatakan anak laki-laki baru umur 6 tahun siap belajar membaca dan berhitung. Itu makanya masuk SD dikasih target umur 7 tahun sebetulnya menyelamatkan anak laki-laki. Dengan kurikulum SD yang kayak sekarang, yang banyak analisanya. Anak perempuan 5,5 tahun, Bu Aisyah, anak perempuan 5,5 tahun, anak saya bisa masuk SD. Iya karena dia udah seimbang kiri kanannya. Tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Laki-laki itu jago teknologi. Kan ini otak bermain, iya. Dia otak bermain bersamaan juga dengan otak teknologi. Makanya jarang sekali anak laki-laki SD ranking 1, Bunda. Siapa yang anak laki-lakinya nggak pernah ranking 1? Ya, itu jarang. Kenapa? Kalau sekolah itu yang dianggap ranking hanya matematika, bahasa, datang dengan tepat waktu, disiplin, itu ranahnya otak perempuan. Ya. Tapi kalau sekolah itu bukan hanya matematika, bahasa teratur yang dinilai, tetapi jago ya basketnya, jago futsalnya, itu laki-laki bisa menang itu. Jago main game online-nya, oh laki-laki menang, Bunda.
Ya, makanya kalau ada sekolah yang bagus, dia menilai tidak hanya intrakurikuler, ekstrakurikuler. Makanya laki-laki, insya Allah dia bisa ranking 1 di situ. Ya, nah ini harus paham loh. Karena Bunda kadang-kadang kita kalau nggak ngerti perkembangan otak, kita suka banding-bandingin sama kakaknya yang perempuan lah, ya temennya yang perempuan atau sepupunya yang perempuan. Datang ibu nih sepupuan, ya satu anaknya perempuan, satu anak yang laki. Lihat-lihatan angka, anak laki ya udah di atas KKM 1 aja udah syukur Bun. Untuk pelajaran matematika, bahasa, keteraturan. Saya bilang begitu sama anak saya. Nah, kalau matematika KKM-nya 75, kamu 76, itu udah keren banget, Nak. Targetnya cuma gitu. Tapi apa yang terjadi karena dia tidak tertekan, dia malah jadi 80, 85. Tapi saya bikin, tapi Nak, ya, olahraga, futsal, basket harus A. Komputer harus A. Game online harus A. Gitu. Ya. Semangat anak-anak. Itu anak laki. Alhamdulillah anak saya juga yang pertama sudah dokter, yang kedua mungkin tahun ini dokter, yang ketiga juga mahasiswa dokter, yang keempat memang kelas 12, yang hari ini sedang sedang ke Bandung karena besok mau UTBK, juga mau ambil kedokteran. Anak laki-laki. Ya. Kemudian 12 sampai 18 perempuan memang masih kiri kanan, yang laki-laki kirinya sudah ngejar, tapi kanan masih dominan. Maka anak waktu SMP anak laki-laki sudah mulai bisa menganalisa. SMA juga lebih keren lagi. Kapan anak laki-laki kiri kanannya nyaris seimbang? Di atas 18 tahun. Laki-laki waktu mahasiswa keren banget. Siapa yang masih punya anak laki-laki masih SD? Sabar sampai dia mahasiswa ya. Temani mereka ya dengan mengetahui tentang otak. Laki-laki keren banget waktu mahasiswa. Keren. Coba cek deh. Ketua Senat laki apa perempuan? Pasti laki-laki. Ketua umum ya. Ketua BEM pasti laki-laki. Pimpin demo pasti laki-laki itu. Karena otak kiri dan kanannya sudah seimbang. Ya, sudah seimbang. Perempuan waktu SD, SMP, SMA bisa jadi ketua kelas, bisa jadi ketua OSIS. Tapi nanti mahasiswa perempuan kembali fitrah. Apa? Seksi konsumsi. Bendahara. Ya, kesekretariatan. Kalaupun ketua paling ketua 1, ketua 2 gitu. Pasti laki-laki. Jadi ayah bunda dari perkembangan otak fahamilah bahwa memang anak laki-laki Allah kasih karunia otak kanannya yang dominan lebih dahulu, maka jangan heran kalau dia bermain, dia tertarik pada teknologi, ya dia lebih banyak melamun atau merenungnya karena dia sedang mengakses imajinasi, intuisi, ya. Tapi jangan salah, laki-laki juga menjaga keamanan. Makanya anak laki akan menjaga bundanya walaupun dia masih kecil. Itu otak kanan. Ya.